天涯海角。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 16. Bark, bark, titik. Kulit anjing dan jeritan monyet bercampur di puncak bambu Mount Jadeon, memecah keheningan yang damai. Shodanon berlari keluar dari dapur dengan tongkat api hitam di tangannya. Dia berteriak dengan marah, anjing bodoh. Monyet bodoh. Aku tidak berani lari. Ash melompat ke punggung Bikiela. Bikiela sudah siap dan melarikan diri. Shodanon tidak bisa menyusul, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menonton ketika Ash membuat wajah dan memasukkan tulang yang lezat ke mulut Bikiela. Bikiela sangat senang bahwa jika bukan karena giginya perlu menahan tulang, rahangnya sudah terbuka karena tertawa begitu keras. Shodanon kembali ke dapur dengan wajah marah. Dia merawat dapur sejak dia berumur 14 tahun. Keahlian memasaknya tidak terduga untuk semua orang. Bahkan, anjing peliharaan, Bikiela, tidak bisa tidak tetapi juga lapar akan makanan Shodanon, terutama tulang yang ia gunakan untuk membuat sup. Tetapi sup itu dibuat untuk manusia, meskipun Bikiela adalah yang tertua, harus menerima penghormatan tertinggi, yang bisa ia lakukan hanyalah menonton dan tidak bisa makan. Setelah ia berteman dengan Ash, adegan yang baru saja terjadi muncul sangat umum di Bamboo Peak. Selama 2 tahun terakhir, tidak peduli seberapa keras Shodanon berusaha menyembunyikan tulang, dengan hidung Bikiela dan kelincahan Ash, pertempuran tulang ini selalu menghasilkan kekalahan untuk Shodanon. 2 tahun berlalu dengan cepat, sebenarnya 1,5 tahun. Shodanon telah tumbuh menjadi pemuda berusia 16 tahun. Tubuhnya lebih tinggi daripada si Jihidi-nya sekarang. Untuk periode waktu ini, di bawah perintah Tian Bolis, setiap murid Bamboo Peak perlu berlatih budidaya mereka kecuali Amandla, yang sedang bepergian, hanya Shodanon sebagai juru masak yang paling santai. Selama 2 tahun, di bawah pengawasan siapapun, Shodanon berlatih sendiri. Tetapi hal yang tidak bisa dia percayai adalah, mengikuti instruksi mantra Savion, dengan hampir tidak 1 tahun berlatih, dia tampaknya menguasai tingkat kedua Yuking, kekuatan pemurnian. Dia mempertanyakan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bertanya pada Tian Bolis. Savion dan Hidi fokus pada budidaya. Mereka tidak punya waktu luang untuknya. Amandla juga tidak ada di sini. Akibatnya, Shodanon hanya bisa mengubur pertanyaan itu di dalam hatinya. Tapi ada hal yang lebih penting yang dihadapinya. Hidi memberinya mantra untuk tingkat ketiga secara diam-diam. Dia mengerti bahwa itu adalah tindakan serius terhadap aturan faksi. Tapi kemudian, setiap malam ketika dia berdiri sendirian di halaman dan menatap langit, dia selalu ingat satu kalimat. Anda tidak akan pernah bisa mengejar Kevin Sikyong. 10 malam kemudian, dia mulai berlatih Incarnation level 3. Dalam Pure Essence, 3 tingkat pertama Yuking adalah dasar dari semua sihir. Kesulitan semakin meningkat. Tingkat ketiga berbeda dari 2 yang pertama. 2 yang pertama adalah Introducing Spirit dan Refining Vigor. Gagasan utama tingkat ketiga adalah energi. Fokus mulai ditujukan untuk menumbuhkan energi Tai Chi. Mantra menyatakan, energi Tai Chi, 3 bergabung menjadi 1. Qi, Netral, Yuan, mulai, mengikuti 12 periode, Yin dan yang bergabung, energi dimulai pada Zi, menjadi segala sesuatu. Dari Hansu Lulizi, ketika murid Jadeon berlatih sejauh ini, perbedaan antara potensi akan diperjelas. Murid yang cerdas akan melewati level ini dengan cepat dan bergerak langsung ke, arahkan objek, dibangun di atas fondasi yang stabil. Para murid dengan potensi yang sedikit lebih buruk akan tinggal di sana selamanya dan mungkin menghabiskan seluruh hidup mereka di dalamnya. Shodanon telah memasuki Jadeon 5 tahun yang lalu. Dia mendengar banyak dari Sikyongnya. Jelas semua Sikyong mengelompokkannya di sisi buruk. Shodanon kembali ke dapur dan mulai merebus air. Api kembali menyala. Dia menggunakan tongkat api yang malang, untuk memindahkan kayu bakar sekitar beberapa kali. Setelah api menjadi stabil, matanya menatap tongkat api. Dia belum menemukan apapun. Dia hanya melakukan mimpi hal yang sangat alami. Seluruh tongkat api berwarna hitam misterius kecuali untuk manik bundar. Panjangnya hanya 1 kaki. Yang aneh adalah bahwa Anda samar-samar bisa melihat garis-garis merah seperti vena di bawah warna hitam permukaan. Seluruh tubuh Shodanon telah terguncang.
Gagasan menempa dengan darah membuatnya sakit. Tahun-tahun ini, dia perlahan-lahan melupakan perjalanan ke lembah kuno. Sesekali dia terbangun di tengah malam karena memimpikannya lembah kuno lagi. Saat itu dia merasa dirinya kesepian. Satu orang menghadapi binatang yang tidak dikenal itu. Satu orang menghadapi kematian misterius. Setiap kali, ia memiliki kegembiraan dan kemarahan yang tak terkendali. Dia haus akan darah. Dia bahkan memikirkan biksu Pozi di desa kuil rumput beberapa tahun yang lalu. Shodanon tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti itu. Untungnya dia punya cara untuk menenangkan pikirannya, Fawin Wisdom. Mantra Fua ini bisa menjernihkan pemikiran jahat dari pikiran seseorang. Dia mempraktikkannya selama 5 tahun, dan penggunaan paling umum untuk itu adalah untuk menekan pikiran aneh yang muncul dalam benaknya selama 2 tahun terakhir. Tiba-tiba sesuatu mengenai kepala Shodanon. Itu adalah kerucut pinus. Kemarahan naik di dalam hatinya. Shodanon berbalik dan berteriak, "Monyet bodoh, jangan biarkan aku menangkapmu lagi. Oh, kau, Sikyong ke-6. Shodanon melihat seseorang berdiri di pintu, dengan tas di bahunya dan senyum di wajahnya. Itu adalah Amandla. Amandla dengan hati-hati memandang Shodanon, berkata, "Wow, setelah hanya beberapa tahun, kau bocah, kau telah tumbuh setinggi aku." Shodanon dengan cepat berjalan ke arahnya dan meraih bahunya, tersenyum, "Sikyong ke-6, mengapa pergi begitu lama, kami semua merindukanmu." Amandla tersenyum, "Aku kembali sekarang, bukan?" Kemudian Shodanon bertanya, "Apakah Tuan dan Sini yang tahu Anda kembali?" Amandla berkata, "Tidak, saya baru saja kembali dan melihat ada asap keluar dari dapur, jadi saya kira Anda pasti bekerja di sana, Nak. Tidak melihat saya selama beberapa tahun. Apakah Anda merindukan saya?" Shodanon mengangguk. Amandla menepuk kepalanya, tiba-tiba berbisik, "Ayo, pergi menemui Tuan denganku." Shodanon terkejut, bertanya, "Mengapa kamu membutuhkan aku untuk pergi bersamamu?" Amandla berkata, "Guru membiarkan saya bepergian selama 1 tahun, tetapi kemudian saya bermain. Tidak, maksud saya menggunakan setengah tahun tambahan untuk menemukan bahan yang baik untuk esper. Saya takut Tuan akan marah pada saya. Ayo dengan saya." Shodanon menatapnya, "Jadi itu sebabnya kamu datang menemuiku dulu." "Oh ya, Sikyong ke-6, esper apa yang kamu buat?" Amandla tertawa, "Ho, aku hanya ingin melihatmu dulu. Xiao Sidi, ayo." Kemudian dia menarik Shodanon pergi. Setelah beberapa saat, baik Bikyela, yang sedang mengunyah tulang di sudut, dan Ash, yang menangkap kutu di punggung Bikyela, mendengar raungan marah keluar dari Hall of Kietude, "Orang yang memalukan, kamu mencoba membuatku marah sampai mati." Saat makan malam, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, semua orang ada di sini, duduk di ruang makan. Setelah semua orang duduk, wajah Tian Bolis masih marah. Ketika orang-orang menyapa Amandla, mereka tidak bisa tidak bertanya, "Ke-6, mengapa Tuan begitu marah setelah dia bertemu denganmu?" Amandla merasa malu. Dia terus berganti topik. Shodanon, di sisi lain, memegang tawanya, membuat wajahnya terlihat aneh. Kemudian, Hidi akhirnya tidak bisa menahannya. Dia bertanya, "Ayah, ke-6 akhirnya kembali, mengapa kamu begitu marah padanya?" Amandla sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Tian Bolis. Tian Bolis balas menatapnya dan Amandla terpaksa menundukkan kepalanya lagi. Tian Bolis mendengus, "Ke-6, mengapa kamu tidak menunjukkan esper?" Mulut Amandla terbuka lebar, tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian dia melihat ke arah Surin, tetapi Surin tersenyum, "Bishu, biarkan mereka melihatnya, biarkan mereka tahu apa yang membuat tuanmu sangat marah." Amandla tahu dia tidak bisa menghindarinya. Dia perlahan mengambil tasnya dan mengeluarkan beberapa item dan membiarkannya tergeletak di atas meja. Semua orang bahkan tidak berkedip, takut ketinggalan beberapa detail penting. Itu sangat tenang di ruang makan. Di atas meja, ada 3 kubus kayu dengan ukuran setengah kepalan tangan. Warnanya putih dengan bintik-bintik di atasnya. Mereka 3 dadu. Semua orang tercengang. Lalu, semua orang tertawa. Amandla tersipu. Tian Bolis dengan marah berkata, "Kayu busuk tidak dapat didambakan." Surin, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak masalah, itu tidak terlalu penting. Biarkan saja, esper itu untuknya tetap digunakan." Tian Bolis menatap Amandla, lalu berkata kepada Surin, "Bagaimana kamu tahu dia tidak menggunakannya untuk menipu orang?" Amandla terkejut,
Dengan cepat berkata, Tuan, Xin Yang, murid tidak akan pernah melakukan hal yang kotor dan memalukan. Itu hanya karena saya menemukan pohon 3 manik berusia 1000 tahun di Danau Chisui selatan dari sini. Pohon itu sangat spiritual, jadi saya menggunakannya untuk membuat 3 dadu. Saya tidak sadar, Tian Bolis masih marah, berkata, sekarang kamu bahagia, kan? Huff, sekarang hebat, kamu sudah membuat alat judi. Di turnamen Seven Peaks, yang hanya 1 bulan lagi, ketika kamu muncul di panggung dengan hal ini. Apakah saya bisa menyelamatkan muka? Amandla tidak berani berbicara. Surin menggelengkan kepalanya, berkata pelan, Bui itu yang dia sukai. Jangan memaksanya, kamu masih ingat Fanti Sikyong. Tian Bolis tiba-tiba terkejut dan menoleh ke Surin. Surin menghela nafas, mengatakan kepada Amandla, Bishu, kau tahu tuanmu dan aku tidak pernah memaksamu untuk membuat pedang seperti Sikyong di rumah-rumah lain. Namun, Esper selalu menjadi perhatian utama. Kau harus bertindak sesuai dengan itu. Amandla menatap Tian Bolis lagi dan melihat tuannya masih tidak bahagia. Dia tidak berani berbicara banyak, jadi dia mengangguk, ya, ya. Surin menatap suaminya lagi, lalu berkata kepada semua orang, waktu berlalu begitu cepat. Bulan depan sudah ada turnamen 7 puncak. Saat itu, kita semua akan pergi ke rumah utama Peak of Widow. Pastikan untuk bersiap-siap, wajahnya yang cantik dan lembut menjadi serius. Dengan cepat dia berkata, kali ini, jangan biarkan aku dan tuanmu kecewa, mengerti? Semua orang langsung menjawab, iya. Xin Yang. Suara lemah muncul di dalam respons para murid. Itu adalah Xiao Danon. Surin mengerutkan kening, bertanya, ada apa, Xiao Fan? Xiao Danon dengan hati-hati berkata, maksudmu aku juga akan pergi. Surin kaget, lalu memandang Tian Bolis. Dia tersenyum, ya, bukankah Anda anggota Bamboo Peak? Xiao Danon bersorak dengan Amandla. Dia sangat senang bahwa dia mengabaikan apa yang dikatakan Tian Bolis, lagi pula, ada 9 tempat. Bahkan jika kita memberikan 1 kepada seorang idiot, masih ada yang sia-sia. Saat malam tiba, Xiao Danon kembali ke kamarnya. Big Yala dan Ash sudah beristirahat di tempat tidur Xiao Danon. 1,5 tahun yang lalu, karena Big Yala berteman dengan Ash, ia juga pindah ke kamar tidur Xiao Danon. Awalnya, Tian Bolis sangat khawatir karena dia tidak bisa menemukan anjingnya. Kemudian, setelah dia tahu apa yang terjadi, dia mendengus dan pergi. Xiao Danon melihat Tian Bolis tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak mengusir Big Yala. Sebenarnya, itu adalah kasus tidak dapat mengusir Big Yala. Big Yala mengambil setengah dari tempat tidur, Ash mengambil setengah dari setengah lainnya, jelas bagaimana perasaan pemiliknya. Namun, seiring berjalannya waktu, Xiao Danon terbiasa dengan hal itu dan tidak mengeluh tentang tidur dengan Big Yala dan Ash lagi. Malam itu, suasana hati Xiao Danon luar biasa. Dia duduk di sebelah meja dan melihat Big Yala malas berbaring di tempat tidur. Ash mengambil tongkat api hitam dari dapur lagi dan menggunakannya untuk menggosok tubuh Big Yala. Dia merasa Ash benar-benar tertarik pada tongkat api ini. Tapi sekarang dia tidak mau repot memikirkannya. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan bahwa tuannya mengizinkannya untuk pergi ke Seven Peaks Turnamen. Xiao Danon melihat ke arah monyet dan anjing, tetapi sepertinya dia berbicara dengan udara tipis. Lihat, saya mendapat kesempatan untuk bergabung dengan turnamen Seven Peaks. Itu bagus sekali. Guru benar-benar berpikiran luas. Meskipun saya sangat bodohnya dia mengizinkan saya untuk datang dan belajar. Mungkin saya bisa bertemu Jing Yu di sana. Kemudian, dia berhenti dan diam-diam berbicara pada dirinya sendiri, tetapi pergi ke peron dan berduel hanya akan membawa rasa malu untuk dikuasai. Lagi pula, jika itu dimaksudkan maka biarkan saja. Big Yala, Ash, apakah aku benar? Berderit-berderit, Xiao Danon mengangkat kepalanya. Ash menaruh semua pikirannya pada bulu Big Yala dan menangkap kutu. Hanya berteriak beberapa kali sebagai jawaban untuk menjawabnya. Big Yala bahkan lebih langsung. Telinga anjingnya terlipat dan mengabaikannya. Anjing bodoh. Xiao Danon dengan marah memanggil. Ash melemparkan tongkat api padanya. Dia mengelak dan tongkat api memantul di atas meja dan mendarat di tanah. Berderit-berderit, bark-bark, suara anjing dan monyet menjadi simfoni. Xiao Danon menatap kedua binatang itu. Dia duduk, lalu pikirannya muncul dengan gambar Kevin di Bamboo Peak 2 tahun lalu. Bentuk dinding es. Xiao Danon berkata pelan,
Ketika dia tidak berlatih, itu baik-baik saja, namun, setelah itu menjadi lebih buruk. Dia mulai menyadari jarak yang jauh antara dirinya dan Kevin. Kemudian, dia memikirkan malam itu. Heidi sedang duduk di ruangan ini di sebelah cahaya. Mata lembut dan bersinar itu. Hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Tongkat api diam-diam berbaring diam di tanah. Shodanon tiba-tiba merasa dirinya seperti tongkat api, sangat kesepian, berbaring di tanah sendirian. Aduh, desahnya, membayangkan jika dia bisa mencapai tingkat kultivasi itu. Kemudian, gerakan yang benar-benar santai dan tidak peduli. Dia melakukan gerakan, navigasi objek, pertamanya, dia melambaikan tangannya ke arah tongkat api. Momen itu terasa seperti selamanya. Shodanon sangat normal, tanpa kekecewaan dan penerimaan atas kegagalannya. Kemudian, dia melihat tongkat api bergerak sedikit. Hanya sedikit gerakan, seperti bangun dari tidur panjang, itu bergerak. Chapter 17. Pagi itu, semua orang bersemangat untuk turnamen 7 puncak. Para murid sangat bersemangat, masing-masing dari mereka memiliki senyum di wajah mereka. Meskipun akan ada kegugupan, mereka semua diliputi kegembiraan. Di dalam mereka, hanya ada Sikyong Savion, Wudai kedua, Zheng Dali ketiga dan keempat Hedazi yang berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya. Ludaxin kelima dan Amandala keenam adalah murid baru dan, tentu saja, Shodanon dan Heidi juga belum pernah ke sana, itu hanya terjadi setiap 60 tahun. Ketika Tian Bolis dan Surin membuat persiapan terakhir, Heidi mengganggu Savion, yang paling berpengalaman, Da Sikyong, apakah benar-benar banyak anggota fraksi yang menghadiri turnamen Seven Peaks? Savion berkata, benar. Seven Peaks Turnamen adalah acara terpenting dalam faksi kami. Siapapun yang dapat mewakili rumah mereka di turnamen adalah siswa berbakat. Belum lagi adegan pertempuran yang menarik. Keempat Hedazi mendengar mereka berbicara dan datang. Dia mengedipkan mata pada Heidi, tersenyum, Xiao Ximei, kamu mungkin tidak tahu, sebenarnya Da Sikyong masih memiliki sesuatu yang tidak dia katakan padamu. Heidi bertanya, ada apa? Sikyong keempat. Hedazi tersenyum, menjadi pemenang dan berdiri di tengah peron sambil mendengarkan tepuk tangan ratusan orang. Kebanggaan ini tidak dapat dilepaskan. Tetapi, jika seorang Simei muda yang cantik dari rumah lain mengagumi dan bersorak untuk Da Sikyong, bukankah itu kejadian yang lebih menyenangkan dalam hidup seseorang? Kemudian, dia berbalik dan bertanya pada Savion, Da Sikyong, apa aku benar? Savion tersipu. Heidi penasaran, bertanya, Da Sikyong, mengapa wajahmu merah? Savion menggelengkan kepalanya dengan keras, terus bergumam, tidak, wajahku tidak memerah. Dia dasi batuk dan melihat semua orang telah berkumpul di sekitarnya. Shodanon dan Amandala bingung, tetapi Wudai dan Zheng Dali keduanya tersenyum. Jadi Hedazi berkata, oh, Sikyong kedua dan Sikyong ketiga sama-sama ada di sini. Saya memiliki ingatan yang buruk akhir-akhir ini. Saya pikir itu terjadi di turnamen sebelumnya, ketika Da Sikyong menang 2 kali berturut-turut dan memasuki babak ketiga, ada Simei yang muda dan cantik. Aku lupa namanya. Wudai dengan cepat berkata, saya tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Saya pikir dia adalah seorang Simei dari Bambu Hei. Wajahnya sangat cantik, tapi namanya, Zheng Dali berkata, kita semua lupa namanya. Tapi kita masih ingat dia bertepuk tangan paling keras, dan main mata dengan Da Sikyong. Semuanya tertawa. Heidi mulai menginterogasi, Da Sikyong, siapa si Ji yang begitu baik padamu? Savion merasa malu. Dia menatap Hedazi dan dengan hampa tersenyum, tidak ada hal seperti itu. Jangan dengarkan Sikyong keempatmu. Bako Simei dari Bambu Hei hanya bersorak untukku karena Siniang. Hedazi segera berkata, Da Sikyong, itu aneh. Aku, Sikyong kedua dan ketiga semua lupa namanya. Bagaimana kamu bisa mengingat namanya begitu cepat? Tapi kebaikan Bako Siji kepada Da Sikyong adalah. Semuanya tertawa. Savion menyadari bahwa dia mengatakan itu salah. Dia tahu Hedazi adalah ahli dalam pertempuran akal. Semakin dia mengatakan semakin banyak kesalahan akan terjadi. Dia mendengus dan mengabaikan mereka, orang bodoh. Aku akan memeriksa apakah Tuan dan si Niang sudah siap. Heidi masih ingin bertanya, tetapi Savion berlari cepat seperti angin. Jadi, dia hanya bisa bertanya pada Hedazi. Matanya dipenuhi kegembiraan, Sikyong keempat,
katakan padaku, seperti apa Bako Shiji? Hedazi berkata, Xiao Ximei, bukankah kamu selalu pergi ke Bambu Heid untuk mengunjungi Master Sui Yue dengan Xiniang? Kenapa kamu tidak pernah melihat Bako Shiji? Dia adalah murid favorit Master Sui Yue. Hidi menggelengkan kepalanya, Mom dan aku langsung pergi ke Master Sui Yue ketika kami pergi ke Bambu Heid. Kami jarang bertemu Shiji di sana. Ayo, katakan padaku. Hedazi tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Hari ini, ketika kita pergi ke Peak of Widows rumah utama, Anda akan melihatnya, kemungkinan besar. Hidi memutar matanya, sepertinya dia menyadari sesuatu. Oh, tidak heran mengapa Da Sikyong begitu bersemangat hari ini, dia punya pikiran jahat di kepalanya. Semua orang bingung, lalu ketika mereka sadar, mereka semua tertawa. Hidi sendiri juga tertawa. Kegugupan kecil itu hilang. Dia melihat sekeliling dan melihat semua orang tersenyum di wajah mereka. Tetapi ketika dia melihat Shodanon, dia terkejut. Meskipun Shodanon memiliki senyum di wajahnya, Hidi bisa merasakan bahwa Shodanon tenggelam dalam pikirannya. Hidi menarik Shodanon ke samping, diam-diam bertanya, Xiao Fan, Anda punya masalah? Shodanon terkejut. Tangan kanannya menyentuh dadanya, lalu akhirnya menjawab, aku baik-baik saja, Shiji. Hidi langsung bertanya, ada apa? Coba saya lihat. Shodanon ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan barang dan membiarkan Hidi melihatnya. Hidi terkejut, bertanya, mengapa kamu membawa tongkat api hitam ini bersamamu? Shodanon menatap wajah terkejut Hidi. Dia bergumam, kebaikan guru memungkinkan saya untuk berpartisipasi dalam turnamen 7 puncak. Hidi mengerti apa yang dikatakan Shodanon. Dia tidak bisa menahan tawa. Haha, itu sebabnya. Kamu membawa ini, tongkat api ini untuk berpartisipasi dalam Seven Peaks turnamen. Sejarah 2000 tahun Jadeon, dadu taruhan Sikyong ke-6 sudah cukup aneh. Tidak bisa membayangkan kamu benar-benar membawa tongkat api ini ke, hahaha, itu membunuhku. Murid-murid mendengar tawa Hidi dan datang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka tertawa setelah mendengar alasannya. Shodanon melihat Sikyong dan Shiji di sebelahnya tersenyum dan bahagia, tetapi kemarahan muncul di hatinya. Kemarahan dalam hatinya hanya sesaat, namun, itu sangat intens sehingga hampir membuat Shodanon berhenti bernapas. Dia menunduk dan memegang tongkat api jelek itu erat. Dinginnya yang akrab menyebar ke telapak tangannya. Xiao Fan. Hidi tiba-tiba mengambil kembali senyumnya, maafkan aku. Shodanon terguncang, dia mengangkat kepalanya. Hidi berkata, aku berencana untuk memberimu esper sehingga kamu tidak akan menjadi lelucon di faksi kami. Tapi ibu memaksaku untuk berlatih terlalu banyak, aku lupa tentang itu. Shodanon menggelengkan kepalanya, berkata, Shiji, berkultivasi lebih penting. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Hidi menepuk pundaknya, tersenyum, lagi pula tidak masalah, semua orang tahu batas kemampuanmu. Kali ini hanya kesempatan bagimu untuk belajar. Dia merendahkan suaranya, jika ada yang memberimu kesulitan, kau harus memberitahu aku, dan aku akan membantumu membalas mereka. Shodanon menatap mata lembut Hidi. Dia tidak akan meragukan janjinya. Dia juga bisa merasakan kebaikan dari orang lain di sekitarnya, namun, emosinya masih tidak stabil. Apa itu, yang terbakar di dalam hatinya seperti amukan api, membuatnya sulit baginya untuk bernapas. Hidi masih nyengir, dia menepuk pundak Xiao Shidi favoritnya. Dia berbisik, izinkan saya memberitahu Anda. Ada banyak tempat menyenangkan di Peak of Widows. Kali ini, kami menyelinap keluar dan pergi ke sana, terdengar bagus. Shodanon tiba-tiba tidak ingin melihat wajahnya yang cantik. Dia menunduk, pikirannya manis dan frustrasi. Dia berkata, ya, Shiji. Hedazi tiba-tiba berkata dari belakang mereka, Tuan dan Sini yang ada di sini. Mereka berbalik dan melihat Tian, Bolis dan Surin keluar dari Hall of Quietude. Tian Bolis mengenakan jubah biru langit. Wajahnya terlihat serius. Jika bukan karena perutnya yang gemuk dan tubuhnya yang pendek, dia akan terlihat lebih seperti tuan yang mengagumkan. Surin mengenakan gaun hijau muda dan bunga giok di rambutnya. Savion mengikuti di belakang mereka. Wajahnya tampak seserius mungkin, tetapi ketika murid-murid lain melihatnya datang, wajah mereka bekerja keras untuk tidak tersenyum. Mengikuti di belakang Savion adalah Bikyela dan Ash. Ash sudah terbiasa duduk di punggung Bikyela. Ketika Ash melihat Shodanon, ia berteriak,
krik-krik, dan melompat ke bahu Shodanon. Tian Bolis memandangi setiap murid dan mengangguk, ayo pergi. Dia melambaikan tangan kanannya. Lampu merah menyala di tengah telapak tangannya. Espernya yang terkenal, Flame Spirit, muncul. Tepat ketika Tian Bolis akan melangkah maju, celananya ditarik oleh seseorang. Itu Big Yela. Itu terus mengayunkan kepala dan ekornya, dan mulutnya mengerang. Mata anjingnya menatap Tian Bolis. Tian Bolis ragu-ragu dan bergumam, tetapi masih melambaikan lengan bajunya dan menggulung Big Yela dan membawa Big Yela ke Flame Spirit. Tian Bolis berdiri di atas Flame Spirit dan adalah yang pertama terbang. Surin menggelengkan kepalanya, tersenyum, ayo. Kemudian dia berhenti, berbicara kepada Savion, Darren, keterampilan Xiao Fan tidak cukup kuat. Kamu menggendongnya. Savion mengangguk, iya. Surin mengangguk. Lampu hijau menyala dan membawanya ke langit dan mengikuti lampu merah Tian Bolis. Di antara murid-murid Bambu Peak, Wu Dai, Zheng Dali, kultivasi Ludaksin belum mencapai level 4 dan tidak bisa menggunakan esper. Shodanon berkuda dengan Savion sedangkan tiga lainnya berkuda dengan Hedazi, Amandela dan Hidi. Esper Hidi adalah Phoenix Soul. Esper Hedazi adalah Landscape Brush, benar-benar cocok dengan kepribadian cacing bukunya. Namun, yang paling lucu adalah esper Dadu Amandela. Setelah diaktifkan, cahaya putih menyala dan dadu membesar 10 kali dari ukurannya, berputar-putar di udara. Jika membandingkan alat perjudian bumi ini, pemenangnya akan ada di sini. Kelima Ludaksin dengan cemas memandangi dadu Amandela, bertanya, "Keenam, benda itu tidak akan jatuh dari langit, kan?" Amandela menyeringai, "Kelima Sikyong, mari bertaruh. Jika jatuh dari langit, kau menang, maka aku." Ludaksin berkata, "Apakah saya berani memenangkan taruhan ini?" Amandela terkejut, "Oh, benar." Savion berjalan di depan Shodanon, tersenyum, "Xiao Fan, apakah kamu siap?" Tepat ketika Shodanon hendak mengangguk, Ash berteriak dari bahunya. Mereka terkejut. Ash menunjuk ke langit, lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Shodanon terkejut, "Kamu ingin ikut juga?" Ash menyeringai. Shodanon ragu-ragu sejenak, lalu menatap Savion. Savion berpikir sejenak, lalu tersenyum, "Tuan membawa Big Yela, mari kita bawa Ash ke sana juga." Shodanon senang. Dia mengangguk. Ash bahkan lebih bersemangat. Savion menoleh ke yang lain, berkata, "Ayo kita pergi juga, kalau tidak Tuan akan marah jika kita terlambat." Mereka menjawab dan pergi dengan esper mereka. Hidi memberitahu Shodanon sebelum dia pergi, "Hati-hati, pegang erat Sikyong." Shodanon mengangguk, berkata, "Aku tahu, Siji." Hidi tersenyum. Tangannya menunjuk. Phoenix Soul bangkit dan membawanya ke langit. Savion mengeluarkan espernya, Ten Tiger. Dia adalah murid tertua Bambu Peak. Meskipun sidisnya membuat esper yang berbeda, dia masih membuat pedang. Ten Tiger, berwarna kuning di seluruh, panjang 4 kaki dan lebar 2 inci. Itu sedikit lebih besar dari pedang rata-rata. Sayangnya kekuatan esper tidak dapat ditentukan oleh ukuran. Shodanon memiliki pengalaman dengan mengendarai Hidis Phoenix Soul. Jadi, ketika Savion menarik Shodanon ke Ten Tigers, dia tidak terkejut. Tapi Ash, di sisi lain, memegang erat kepala Shodanon. Savion dengan ringan tersenyum, "Xiao Sidi, ini dia." Kemudian, tangan kanannya menunjuk ke langit. 10 macan, meraung. Pedang itu naik 3 kaki. Shodanon meraih punggung Savion. Ujung pedang perlahan terangkat sekitar sudut 70 derajat. Shodanon harus mengandalkan Savion agar tidak jatuh. Kemudian, Ten Tigers menyerbu ke langit. Shodanon memegang Savion dengan erat. Meskipun dia gugup, dia tidak ingin menutup matanya. Dia melihat Bambu Peak semakin jauh darinya. Tiba-tiba, semua yang ada di depannya berubah menjadi putih. Dia berada di dalam awan tebal dan tidak bisa melihat apapun. Awan mengelilinginya. Angin berhembus ke wajahnya terasa seperti terpotong. Tubuh Shodanon bergetar. Itu gugup. Ini kegembiraan. Terbang di langit dan awan, mimpi telah menjadi kenyataan. Di dalam lautan awan, terbang untuk beberapa waktu sekarang, tepat ketika emosi Shodanon menjadi tenang, ada kejutan lain menunggunya. 10 macan, telah membawa mereka keluar dari lautan awan. Langit biru, biru seperti samudera yang dalam, begitu murni dan tanpa batas. Ketika mereka keluar dari awan, awan di bawah kaki mereka tampak seperti semprotan air, mengikuti mereka, menciptakan jejak awan yang panjang dan tipis.
Seperti ombak di laut, jejak awan tipis perlahan turun kembali ke lautan awan. Savion akhirnya meletakkan pedang itu datar setelah mereka berada 300 meter di atas awan. Mereka langsung menuju ke puncak janda. Puncak gunung berdiri tinggi dan megah. Terdengar dering bel yang bergema dari puncak. Peak of Widows tampak seperti tangga menuju surga. Shodanon menahan napas, ketika dia melihat cahaya berwarna-warni di puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya. Semakin dekat ke Peak of Widows, semakin terkonsentrasi lampu. Shodanon tahu itu adalah cahaya esper para murid. Karena 5 elemen, mereka datang dengan warna berbeda, sangat cantik. Lampu seperti hujan batu bergegas menuju puncak gunung. Shodanon dan Savion dengan Ten Tigers segera bergabung ke dalam sungai cahaya yang penuh warna. Savion dan Shodanon mendarat di sebuah lapangan besar. Begitu mereka mendarat, Ash melihat sekeliling dan melompat dari bahu Shodanon. Itu melompat-lompat di alun-alun. Shodanon tidak peduli tentang itu. Dia melihat pagar giok putih. Tempat ini akrab bagi Shodanon. Dia ingat tempat ini adalah Lautan Jadeon 6 adegan, lautan. Dia belum melihatnya selama 5 tahun, namun, itu persis sama tanpa ada perubahan. Itu masih indah. Hari ini hanya sedikit lebih ramai dari biasanya. Alun-alun sangat ramai. Para murid yang menghadiri turnamen Seven Peaks tampaknya sementara tinggal di sini. Ada sekitar beberapa ratus orang. Kebanyakan orang mengenakan pakaian Jadeon. Banyak dari mereka adalah generasi muda. Jadeon telah membudidayakan banyak murid muda. Meskipun ada beberapa ratus orang di alun-alun, alun-alun itu masih tampak luas. Savion mencari di antara kerumunan, tiba-tiba sebuah suara terang yang disebut, Dasikyong, kita ada di sini. Shodanon dan Savion melihat ke arah dari mana panggilan itu berasal. Itu dari murid-murid Bambu Peak. Mereka berdiri di sebelah salah satu bilah di tengah. Hidi melambai kepada mereka. Savion menjawab dan berjalan ke arah mereka dengan Shodanon. Shodanon melihat sekeliling dan melihat para murid dari rumah lain berdiri dalam kelompok. Mereka mengobrol dengan gembira. Mereka semua sepertinya menantikan turnamen itu. Hedazi adalah orang pertama yang bertanya, Dasikyong, apakah perjalanannya baik-baik saja? Savion tersenyum, ini bukan pertama kalinya datang ke sini, apa yang bisa terjadi? Hidi memandang Shodanon, tersenyum. Xiao Fan, pemandangan di sepanjang jalan baik-baik saja. Shodanon teringat pemandangan indah dari puncak gunung di langit, berkata, sangat indah. Hidi terkikik, menepuk pundaknya, berkata, berusahalah lebih keras dalam berkultivasi. Ketika Anda membuat esper dan belajar cara terbang, Anda dapat pergi ke langit dan melihat sebanyak yang Anda inginkan. Shodanon tidak menjawab, sebaliknya dia tersenyum dan mengangguk. Savion melihat sekeliling dan bertanya pada Hedazi, Sidi keempat, di mana Tuan dan Xiniang? Hedazi berkata, kami mengikuti guru dan Xiniang ke sini, lalu kepala rumah saudara ketua master dan Xiniang ke Crystal Hall. Mereka mengatakan ini adalah pertemuan tuan rumah 7. Membahas beberapa detail turnamen. Guru memerintahkan kami untuk tinggal di sini dan tunggu dia. Savion mengangguk, lalu dia melambaikan tangannya untuk mengumpulkan Sidi di sekelilingnya. Dia melihat sekeliling dan berbisik, aku telah melihat banyak wajah baru dari rumah lain. Kalian ada di sini lebih awal, dapatkan informasi. Hedazi menggelengkan kepalanya, aku juga punya perasaan yang sama. Sepertinya rumah-rumah lain telah merekrut banyak orang baru. Udai kedua melihat sekeliling, ada banyak orang baru. Tapi, saya kira, ketika kita naik ke panggung besok, kemungkinan besar kita akan menghadapi Sikyong yang dibudidayakan sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman. Savion tiba-tiba menghela nafas, Sidi kedua, mungkin tidak begitu. Apakah kamu masih ingat murid muda Baye dari Dragon Head Peak 2 tahun lalu? Udai terkejut, lalu semua orang diam. Mereka saling memandang di mata, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Shodanon memiliki perasaan rumit yang lewat. Itu adalah kegembiraan, kekaguman dan juga kecemburuan. Apa yang bisa dilakukan sampah? Tiba-tiba seseorang berkata, semua orang terkejut. Itu adalah Hidi. Pipinya mulai memerah, matanya terbuka lebar, dengan marah berkata, jika dia tidak datang ke turnamen, itu akan baik-baik saja. Namun, jika dia melakukannya, yang terbaik akan menemuiku di panggung, pada saat itu kita akan melihat siapa yang akan menjadi pemenang. Para murid Bambu Peak saling memandang. Amandla cerdas, bereaksi dengan cepat.
Dia tersenyum, Xiao Ximei benar. Jika itu benar-benar terjadi, Si Qiongs, mari kita bertaruh pada siapa yang akan menang. Nyah, Ludaksin kelima menendangnya. Savion tersenyum, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, seseorang dengan ringan batuk dari belakangnya. Seorang wanita dengan lembut berkata, Song Sikyong, sudah lama tidak bertemu. Savion sepertinya menerima pukulan berat. Chapter 18. Savion kaget. Panggilan itu seperti melodi surgawi di dalam telinganya. Ketika dia bangun, dia berbalik seperti kilat dan melihat 5-6 murid perempuan berdiri di sana. Dari pakaian mereka, tampak bahwa mereka berasal dari Bamboo Head, rumah yang hanya menerima perempuan. Seorang wanita cantik di depan menghadap mereka. Senyum ada di wajahnya. Xiao Danon ingin bertanya dari mana rumah Sijis itu berasal, tetapi ketika dia berbalik dan melihat Wu Dai, Zheng Dali dan He Dazi, masing-masing memiliki senyum jahat di wajah mereka. Kemudian dia menoleh ke Savion dan melihat wajahnya memiliki senyum konyol dan pandangan tertegun. Tampaknya dia tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk diucapkan. Xiao Danon berpikir sejenak, dan tahu siapa wanita itu. He Dazi dan yang lainnya berdiri di sana menunggu pertunjukan, namun, Savion hanya berdiri di sana dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Tidak hanya para murid Bambu Pik tidak bisa menerimanya, bahkan para murid Bambu Hei tertawa. Wanita itu sedikit memerah, berkata dengan lembut, Song Sikyong. Savion masih belum bereaksi. He Dazi tidak sabar, berkata, haha, Bako Siji. Kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Bagaimana kabarmu? Bako memalingkan matanya ke arahnya sejenak, tersenyum, kamu adalah He Dazi, He Sikyong. He Dazi mengangguk, ini aku. Wen Siji memiliki ingatan yang baik. Kami hanya bertemu sekali 60 tahun yang lalu dan Anda masih ingat saya. Bako tersenyum, He Sikyong bertarung melawan lawan yang kuat dalam duel terakhir dan menunjukkan kepada kita keterampilan mengejutkanmu. Tentu saja aku akan mengingatnya. He Dazi tersipu. Pada turnamen 7 puncak sebelumnya, ia telah menghadapi lawan yang kuat dari Peak of Widows pada babak pertama. Meskipun dia mencoba yang terbaik, dia masih kalah. Tetapi dia hanya tersenyum, jangan menyebutkan tentang masa lalu saya. Level kultivasi saya tidak akan pernah bisa menyamai Wen Siji dan Da Sikyong kami. Ngomong-ngomong, setelah turnamen, Da Sikyong kami sering memikirkan Anda. Wajah Bako sedikit memerah, tetapi tidak menjawab. Dia mengintip Savion. Si Mei di belakangnya sudah tertawa. Dulu Savion adalah orang yang pemberani, sekarang, dia tampak seperti pemuda yang pemalu. Dia dengan cepat menjawab, tidak, kapan saya sering. Apa? Seorang wanita muda di belakang Bako memotong sebelum Savion selesai, apakah itu berarti Anda tidak melewatkan Bako Siji kami? Savion mengintip Bako. Bako juga menatapnya, matanya tidak berkedip. Dia berkata, tidak, aku memang merindukannya. Setiap murid dari Bambu Pik dan Bambu Hei tertawa. Terutama gadis-gadis di belakang Bako yang tertawa paling keras, menyebabkan murid-murid dari rumah lain melihat ke arah mereka. He Dazi menunggu tawa itu hilang, lalu dia memberitahu para wanita Bambu Hei, Sijis, sebenarnya Da Sikyong kita tidak berarti dia tidak merindukan Bako Siji, itu tidak hanya sering memikirkannya. Lalu apa itu? Seseorang dari Bambu Hei bertanya. He Dazi menatapnya dan tersenyum, dia hanya memikirkannya setiap 1/4 jam, menyebutkan namanya setiap 1/4 jam. Jadi, itu sebabnya dia mengatakan dia tidak sering memikirkannya. Semuanya tertawa. Savion memelototi He Dazi. Dia memandang Bako dan mendapati Bako tidak marah. Dia merasa lega dan bergumam, Wen Si Mei, mereka hanya bercanda, jangan dengarkan mereka. Bako tersenyum, lalu berbalik dan memeluk si Mei-nya yang tertawa sangat keras sehingga dia hampir jatuh. Setelah itu, dia berbalik dan bertanya, bagaimana perasaan hatimu? Savion terus berkata, aku, tetapi tidak bisa menyelesaikan pikirannya. Melihat wajahnya, gadis-gadis lain tertawa lagi. Bako menggelengkan kepalanya dan memelototinya serta mengabaikannya. Dia berjalan ke Hidi, memegang tangannya, menatap wajahnya, bertanya, kamu Ling Er Si Mei. Hidi terkejut, ya, Wen Siji, bagaimana Anda mengenal saya? Bako tersenyum, kamu sering datang ke Tuan Bambu mengunjungi Tuan Tinggi kita bersama Susishu. Kami sudah mengenalmu, sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, kamu telah tumbuh lebih cantik.
Hidi memegang tangan Bako, tersenyum, bagaimana mungkin aku bisa membandingkan kecantikan Bako Shiji. Kemudian dia berbisik, Dasikyong saya terpesona oleh Anda. Bako mengintip Savion. Savion segera memasang senyum konyol di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya, dengan pelan berkata, Dasikyong Anda benar-benar otak kayu. Hidi terkekeh. Bako membawa Hidi ke murid-murid Bamboo Head. Tawa sering datang dari para gadis. Mereka semua mengabaikan Savion dan yang lainnya sekarang. Savion ingin berbicara dengan Bako, tetapi tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya berdiri di tempat yang sama. Bahkan Shodanon menggelengkan kepalanya. Amandla tiba-tiba berkata, "Hah, banyak orang telah tiba." Shodanon penasaran. Dia berbalik dan terkejut melihat sekitar 30 orang datang ke arah mereka. Semua orang memakai pakaian putih. Semua orang tampak bangga dan tampan. Orang pertama adalah Kevin. Kevin, Shodanon menatap mereka. Dia mengulangi namanya lagi dan lagi. Sikyong keempat Hedazi tiba-tiba tertawa. Puncak kepala naga diperkirakan memiliki jumlah yang begitu signifikan. Kevin juga melihat murid-murid Bamboo Peak. Dia dengan cepat berjalan ke arah mereka. Yang lain mengikuti. Dia memegang tangannya di depan dirinya, memberi hormat, Song Sikyong, kita bertemu lagi. Savion tidak ingin tidak sopan. Dia memberi hormat, Ki Sikyong, kamu telah datang juga. Aku ingin tahu, apakah kamu akan bergabung dengan turnamen? Kevin tersenyum, saya tidak ingin datang. Tetapi Tuan berkata saya masih perlu latihan untuk kultivasi saya, dan dia memerintahkan saya untuk bergabung, jadi saya mengambil tempat. Savion mengangguk, itu bagus. Dengan bakat Ki Sikyong, kemenangan harus menjadi milikmu. Kevin menggelengkan kepalanya, dengan sopan berkata, Song Sikyong telah membuatku tersanjung. Ketika keduanya berbicara, mata Shodanon mencari melalui para murid di belakang Kevin. Setelah beberapa saat, mata Baye, yang juga mencarinya, bertemu dengan Shodanon. Mereka keluar dari kerumunan dan saling berpegangan tangan. Ada ribuan kata untuk diucapkan, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apapun secara tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, Baye bertanya, Xiao Fan, kamu bergabung dengan turnamen ini? Shodanon mengangguk, tersenyum, iya, Tuan bersikap sangat baik kepada saya. Dia membiarkan saya ikut. Bagaimana dengan Anda? Baye berkata, aku ikut turnamen ini juga. Huff, apa hebatnya tuanmu yang pendek? 2 tahun yang lalu aku datang ke tempatmu dan tuanmu memperlakukanmu sedemikian rupa. Shodanon dengan cepat berkata, tidak, dia tidak seperti itu normal. Hari itu dia hanya dalam suasana hati yang buruk. Baye menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka untuk bertemu dengan sahabatnya dan tidak ingin merusaknya dengan topik konyol ini. Dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan, tersenyum, kau bocah, aku belum melihatmu selama 2 tahun, kau telah tumbuh begitu tinggi. Shodanon meninju dia, menyeringai, apa, hanya kamu yang diizinkan tumbuh dan aku tidak. Baye tertawa. Mereka dapat berbicara tentang apapun yang mereka inginkan karena tidak ada penatua di dekatnya dan orang lain tidak mengganggu mereka. Shodanon tidak sengaja berbalik dan melihat Kevin menyapa para wanita. Rasa sakit yang aneh melanda hati Shodanon, menyebabkan wajahnya berubah. Baye terkejut, ada, apa? Xiao Fan, Shodanon menggelengkan kepalanya, memaksakan dirinya untuk tersenyum. Tidak ada, matanya masih tertuju pada Kevin. Kevin berada di depan Hidi dan Bako. Dia menyapa Hidi lebih dulu, Tian Simei, masih ingat aku, Hidi sedang bercakap-cakap dengan Bako dan murid perempuan tinggi bambu lainnya. Tiba-tiba, dia melihat Kevin muncul di depannya. Dia tersipu, suaranya berubah sangat rendah, ya, halo Ki Sikyong. Wajah merah muda Hidi dan mata berair. Wajah cantik ini terpantul di mata Shodanon, terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Xiao Fan, ada apa? Kenapa wajahmu terlihat sangat pucat? Baye bingung. Dia khawatir, apakah kamu sakit? Tidak, tidak ada. Aku baik-baik saja, Shodanon berkata pelan. Pikiran Bako terbentuk. Dia melihat reaksi Hidi dan mengerti apa yang terjadi. Dia bertanya langsung kepada Kevin, Ki Sikyong, mengapa Anda hanya mengenali Tian Simei? Jadi kami, Simei dari Bamboo Head tidak cukup layak untuk Anda ingat. Setelah itu semua gadis di belakangnya mulai bertanya. Kevin segera menjawab, apa maksudmu Wen Shiji? Bagaimana mungkin aku berani bersikap tidak sopan kepada Shiji dari Bamboo Head? Bako tertawa kecil, Ki
Qi bergabung dengan turnamen Seven Peaks lagi, pasti kamu bertekad untuk menang. Mata Kevin menjadi cerah, mengatakan, pada turnamen sebelumnya, Wen Siji telah melewati 3 putaran, tetapi sayangnya kalah dari Eno, Xiao Siqiong. Setelah 60 tahun berlatih, ditambah ajaran hati-hati guru Sui Yue. Dengan gelar siswa terbaik Bamboo Hate, Anda juga tampaknya ingin menembak untuk tempat juara turnamen. Bako tersenyum, tidak mungkin, bagaimana aku berani bersaing dengan Qi Siqiong. Adapun gelar siswa terbaik Bamboo Hate, aku tidak benar-benar cocok untuk itu. Kevin mengerutkan kening, Wen Siji, kamu terlalu rendah hati. Bako tersenyum, tidak, pengetahuan Master Sui Yue tidak ada bandingannya. Potensi saya terlalu membosankan, tidak bisa mendapatkan pengajaran rahasia dari seniornya. Rumah saya memiliki si Mei berbakat lain, Qi Siqiong, Anda harus berhati-hati. Kevin bersemangat, tetapi wajahnya masih tersenyum, itu lebih baik. Dengan kemampuan untuk mengalahkan Wen Siji, orang itu pasti adalah anak ajaib. Aku akan menantikan untuk bertemu dengannya. Bako tertawa kecil dan mengangguk. Lalu dia menarik Hidi ke samping. Saat itu, peluit datang dari langit. Suara itu lebih keras daripada guntur. Beberapa ratus murid Jadeon melihat ke atas mereka. Lampu merah tiba. Sekarang mereka bisa melihat seorang Taois dari Peak of Widows berdiri di atas pedang merah. Dia mengumumkan, semua Siqiongs, kepala rumah dan fraksi telah mengirimkan perintah. Semua Siqiongs yang berpartisipasi dalam turnamen Seven Peaks, silakan datang ke Crystal Hall. Jalur utama bab 18 datang melintasi B. Gangguan dalam beberapa ratus murid Jadeon berlangsung beberapa saat. Kemudian, beberapa orang keluar dan berjalan ke sisi lain alun-alun. Sho Danon berpikir para murid yang sangat terlatih akan terbang ke sana secara langsung. Tapi, sepertinya tidak ada yang punya niat untuk melakukannya, semua orang berjalan. Dia berjalan dengan Baye. Melihat sekeliling, dia melihat Hidi berjalan bersama Bako dan murid-murid Bamboo Hate lainnya. Savion dan murid Bamboo Peak lainnya mengikuti di belakang mereka. Adapun Dragon Head Peak, sekitar 7 atau 8 orang keluar dari kerumunan, tetapi mereka berjalan ke arah lain. Mereka menyapa murid-murid lain dari rumah lain. Kevin khususnya, dia sangat akrab dengan nama murid itu. Semua orang tersenyum padanya. Qi Siqiong sangat pandai berteman. Memperhatikan Sho Danon terus memandang Kevin, Baye berkata, dia sangat terlatih, sangat dipercaya oleh Master Fasep Caelo. Semua orang menghormatinya. Sho Danon mengangguk perlahan, tanpa ekspresi. Di ujung alun-alun, itu adalah salah satu dari 6 adegan Jadeon, Jembatan Pelangi. 5 tahun yang lalu, Sho Danon dan Baye telah berjalan melewati sini setelah mereka diselamatkan. Sekarang mereka meninjau kembali tempat ini lagi, pikiran mereka bercampur dengan berbagai jenis perasaan. Menginjak pengerjaan yang luar biasa, melihat air jernih mengalir di sisi jembatan dan masih mencerminkan 7 warna pelangi, anak-anak bodoh dari 5 tahun lalu kini telah menjadi murid Jadeon. Mereka berjalan di belakang kerumunan. Baye tiba-tiba menghela nafas. 5 tahun. Sho Danon tetap diam dan terus berjalan. Pemandangan di depannya sama dengan hari itu. Saat mereka naik lebih tinggi di jembatan pelangi, awan tenggelam di bawah mereka. Langit biru jernih terbentang di atas kepala mereka. Kenapa kamu tidak terbang ke sana? Sho Danon bertanya tiba-tiba. Baye sedikit terkejut, Anda tidak tahu bahwa para murid dilarang untuk terbang di dekat Crystal Hall. Kevin mengatakan kepada saya bahwa itu adalah untuk menghormati kepala, jadi kita perlu berjalan di tempat suci seperti Crystal Hall juga. Ketika Master Jadeon mendirikan klan Jadeon, untuk tujuan perlindungan, ia membuat arai yang sangat kuat di Peak of Widows yang disebut Regenesis Sword Array. Siapapun yang berani terbang di atas Peak of Widows akan terbunuh oleh Regenesis Sword Array. Sho Danon terkejut, jadi itu sebabnya bahkan para murid yang terampil tidak terbang di sini. Apakah Regenesis Sword Array benar-benar sekuat itu? Baye memandang ke puncak gunung di depannya, berkata, aku juga belum melihatnya, namun, itu pasti kuat. Dari apa yang kudengar, Regenesis Sword Array diturunkan oleh Master Jadeon dan 1000 tahun yang lalu Master Jade Leaf meningkatkan kekuatannya. Dengan itu, tidak ada yang berani datang ke Gunung Jadeon dan mengganggu kami. Sho Danon juga melihat puncak gunung yang megah, berkata, luar biasa. Ketika mereka berbicara, mereka berjalan melintasi jembatan pelangi dengan orang lain. Sho Danon memandangi orang-orang itu.
Ada sekitar 60 orang. Mayoritas dari mereka adalah laki-laki, sekitar 13 atau lebih adalah perempuan. Sebagian besar wanita mengenakan gaun tinggi bambu. Tetapi terlepas dari pria atau wanita, mereka semua dipenuhi dengan semangat. Laki-laki bermartabat dan tampan, perempuan itu cantik dan sopan. Tidak peduli siapa yang melihat mereka, mereka akan mengatakan Jadeon memiliki penerus yang layak dan pemelihara yang cerah. Setelah jembatan pelangi, itu adalah kolam pelindung binatang spiritual Jadeon, Water Kirins. Tidak seperti 5 tahun yang lalu, binatang kuno, Tuan Roh, tidak bersembunyi di kolam kali ini, tetapi sudah berbaring di sebelah kolam. Namun, penampilan malas itu tidak memiliki perbedaan dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Ketika para murid Jadeon turun dari jembatan pelangi, mereka membungkuk kepada binatang buas besar, lalu pergi ke tangga Crystal Hall. Shodanon dan Baye mengikuti di belakang mereka. Baye berbisik kepada Shodanon, apakah kamu masih ingat pertama kali kita di sini? Shodanon mengangguk, ingat. Aku basah kuyup, tapi itu tidak masalah. Melihat monster besar itu membuatku takut sampai mati. Baye tersenyum, yup, kapan kita pernah melihat hal seperti itu ketika kita masih di desa Grass Temple? Saya pikir binatang terbesar di dunia adalah beruang dari Gunung Jadeon. Shodanon tertawa terbahak-bahak. Semua orang berbalik dan menatap Shodanon. Shodanon segera duduk. Baye juga terkejut. Dia batuk 2 kali. Wajahnya sedikit merah. Orang-orang lain saling memandang, lalu melanjutkan berjalan. Shodanon merasa lega. Dia berbalik ke Baye. Mereka saling memandang di mata dan tersenyum. Shodanon dan Baye berjalan dari Rainbow Bridge, tiba di kolam hijau. Mereka membungkuk ke Water Kirin. Water Kirin, bagaimanapun, sudah tidur sejak awal, itu tidak bereaksi pada siapapun. Mendengkurnya keras seperti guntur. Tentunya itu tidak tahu bahwa 2 Jadeon muda telah membungkuk padanya. Shodanon dan Baye tidak mengharapkan Water Kirin untuk bereaksi. Mereka berjalan menuju tangga. Shodanon berkata, Jingyu, terakhir kali kamu datang ke Bambu Peak dengan terburu-buru. Aku tidak punya waktu untuk memberi selamat padamu pada tingkat kultivasi kamu. Baye tersenyum, ini berkat guru Fasep Chaelo dan semua pengajaran Sikyong. Kemudian dia berhenti, suara semakin dalam, sebenarnya beberapa tahun pertama ketika saya berlatih, saya selalu memikirkan tubuh berdarah di desa Grass Temple, jadi saya mendorong diri saya sendiri untuk bekerja lebih keras, berharap suatu hari aku bisa membalas dendam untuk orang tua dan teman-teman kita. Hati Shodanon menjadi masam. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya. Baye menenangkan emosinya, lalu menyeringai, oke, jangan bicara tentang masa lalu. Bagaimana dengan kultivasi Anda? Shodanon menggelengkan kepalanya, kamu tahu aku tidak sepintar kamu ketika kita masih muda. Tahun-tahun ini di Bambu Peak, guru dan Sikyong telah memperlakukan saya dengan baik. Tapi saya terlalu bodoh, sangat lambat dalam kemajuan. Saya benar-benar biarkan mereka turun. Baye mendengus, kamu tidak bodoh. Kurasa itu kemungkinan besar karena tuanmu yang pendek sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagimu, bukan mengajarkan mantra Jadeon yang sebenarnya. Shodanon tidak tahu konflik 2 tahun lalu masih menyebabkan Baye membenci Tian Bolis. Dia tersenyum, tidak mungkin. Tuanku bukan orang seperti itu. Pokoknya, jangan bicarakan aku. Apakah espermu masih pembunuh naga? Baye mengangguk, tersenyum, pedang surgawi itu adalah harta paling berharga dari Dragon Head Peak. Guru memberi saya pedang ini. Selain kekuatannya yang kuat, pedang itu selalu sangat spiritual. Banyak membantu saya dalam kultivasi. Shodanon iri, bahkan wajahnya menunjukkan, itu bagus. Baye balik bertanya, bagaimana denganmu, Xiao Fan, kamu punya esper? Shodanon terkejut. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menyentuh tongkat api hitam. Rasa dingin sedikit naik di telapak tangannya. Tidak, dia diam-diam berkata, kultivasi saya belum cukup tinggi untuk menggunakan esper. Baye tidak memiliki reaksi terhadapnya, jelas dia sudah mengharapkan jawaban ini. Dia menghibur Shodanon, tidak masalah, Xiao Fan. Selama kamu bekerja keras, kamu akhirnya akan berhasil. Kita masih muda, anggap saja ini kesempatan untuk belajar. Bibir Shodanon bergerak, melihat wajah teman lamanya yang baik, mendengarkan kata-katanya yang ramah, tetapi dalam hati Shodanon, dia tidak merasakan kesenangan apapun. Semua orang mengira dia datang ke sini untuk belajar. Kemarahan yang tiba-tiba muncul di hatinya,
seperti api yang menyala, tetapi padam sesaat kemudian. Dia menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, bahkan ide untuk menyalahkan temannya, karena dia menemukan dia sendiri juga setuju dengan apa yang baru saja dikatakan temannya. Seperti jawaban di hatinya, tongkat api di pakaiannya bereaksi. Rasa dingin tiba-tiba naik dari telapak tangannya ke bahunya. Sho Danon terkejut. Kemudian dia menemukan bahwa perasaannya tidak merusak tubuhnya. Kesejukan itu cukup nyaman. Dia memandang Baye dan menemukan dia tidak melihat perubahan. Tepat ketika Sho Danon merasa lega, tiba-tiba, auman memekakkan telinga meledak di belakang mereka. Sho Danon, dan bahkan Baye yang dibudidayakan, juga merasakan guncangan di telinga mereka. Telinga mereka terus berdering. Murid Jadeon juga berbalik dan memeriksa apa yang sedang terjadi. Semua orang bingung menemukan raungan aneh di tempat suci Jadeon. Mereka berbalik, dan setelah melihat, semua orang takut dengan apa yang mereka lihat. Chapter 19. Di dekat kolam hijau, Water Kirin yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Dengan agresif ia memutar kepalanya. Matanya terbakar karena kebencian yang tak terukur. Rambut di punggungnya berdiri. Membuka rahangnya yang besar dan membawa 2 taring panjang, ia bersiap untuk menyerang. Targetnya adalah murid Jadeon. Water Kirin adalah binatang spiritual kuno. Langit biru telah gelap. Ketika mengambil langkah pertama, angin sepoi-sepoi gunung berubah menjadi embusan angin keras yang melolong, melewati Peak of Widows. Air di kolam juga berubah. Sebelumnya airnya sudah rata seperti cermin, sekarang air berputar dengan kecepatan tinggi membentuk pusaran yang dalam. Dari pusaran, pilar air naik ke langit. Pilar itu sekitar 3 meter tebal, berputar-putar di udara. Kemudian, seolah-olah dia telah menerima semacam perintah, pilar air bergemuruh di depan Water Kirin. Pada saat itu, setiap Jadeon, termasuk Kevin yang sangat terlatih, tidak bisa tetap tenang. Beberapa bahkan pucat dan mulai bergetar. Alasan mengapa Water Kirin bisa menjadi penolong hebat bagi Master Jade Leaf dan telah menjadi pelindung Jadeon telah ditunjukkan. Dalam 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah, Water Kirin adalah legenda dari semua binatang air spiritual. Tanpa bantuan apapun itu bisa mengendalikan air dan membentuk pilar air sebesar itu. Tampaknya itu bukan kerja keras. Kekuatan roh jauh lebih kuat daripada seorang kultivator normal. Di dalam Jadeon, hanya sedikit yang bisa melakukan itu dengan bantuan Esper. Murid Jadeon memberikan kesaksian tentang kemarahan Water Kirin yang tidak muncul selama ribuan tahun. Semua orang tercengang. Water Kirin terus mengaum. Matanya dipenuhi amarah seolah-olah merasakan sesuatu yang benar-benar dibencinya dan siap bertarung sampai mati. Pilar air menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kemudian, pilar air menghantam murid Jadeon. Tepat pada saat kritis itu, sebuah panggilan datang dari langit, "Tuan Roh, tolong tenang." Sosok hijau gelap tiba dan berdiri di antara para murid dan Kirin air. Itu adalah kepala Jadeon, Master Doyalsen. Dia tidak berubah dalam 5 tahun terakhir. Dia mengerutkan kening, juga tidak jelas tentang apa yang terjadi pada Water Kirin. Namun, situasinya mengerikan, murid-murid di belakangnya adalah murid terbaik. Di dalam pilar air, ada bayangan berbagai jenis binatang yang pernah dibunuh oleh Water Kirin. Jiwa-jiwa diserap oleh Water Kirin ke dalam tubuhnya dan tidak membiarkan jiwa-jiwa untuk bereinkarnasi. Sekarang, Water Kirin menempatkan jiwa-jiwa ini ke dalam pilar air untuk meningkatkan kekuatannya. Bahkan dengan kekuatan surgawi dari Master Doyalsen, pilar air ini mungkin sulit dihadapi. Melihat pilar air di depannya, Doyalsen tidak punya tempat untuk pergi. Dia menarik napas panjang, berkata, "Dewa belas kasih." Dia mengangkat kedua tangannya. Dengan cepat, tetapi dengan lembut, dia membentuk jari-jari pedang dan menggambar Tai Chi di depan dadanya. Lingkaran Tai Chi bersinar dengan cahaya putih. Kemudian Doyalsen berbalik dan membiarkan Tai Chi menempel di belakang jubah hijau gelapnya. Kemudian jubah itu jatuh ke udara dan membentang 10 kali lebih lebar, melindungi para murid. Tiang air menghantam jubah hijau gelap yang diperbesar. Binatang buas di dalam pilar air menderu dengan marah. Di bawah hantaman keras, jubah hijau itu didorong mundur beberapa meter segera. Di tangga, para murid Jadeon muda merasakan angin kencang bertiup ke arah mereka. Kecuali untuk beberapa murid yang lebih maju, tidak ada yang bisa berdiri teguh.
Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika Tuan Doyal Sen tidak membantu mereka memblokir serangan itu. Shou Danon juga jatuh. Baye ingin membantunya, tetapi dia sendiri juga tidak tahan, dia jatuh ke sisi lain. Shou Danon melepaskan tongkat api hitam dan mengulurkan tangannya mencari dukungan. Dia tidak menyadari hawa dingin telah pergi begitu dia melepaskan tongkat api. Di udara, wajah Master Doyal Sen serius, disiapkan. Di belakangnya, banyak orang datang. Mereka adalah Master Fasep Caelo, Tian Bolis, Surin serta para penatua dan kepala lainnya. Semua Master Jadeon ada di sini. Menghadapi situasi ini, siapapun akan merasa takut. Water Kirin, bagaimanapun, tidak memiliki tanda-tanda ketakutan di bawah mata para tetua Jadeon. Kemarahan di matanya telah padam dan digantikan oleh ekspresi kebingungan. Pilar air juga menyusut dan jatuh di lantai menciptakan genangan air besar di tanah. Water Kirin menjadi sunyi, tetapi tubuhnya yang besar masih tampak menakutkan. Itu mengabaikan semua tua-tua yang berdiri di langit. Matanya mencari-cari di antara para murid Jadeon. Hidungnya mengendus dan tidak menemukan bau apapun. Itu mengulangi gerakan aneh ini beberapa kali, lalu menyerah. Water Kirin menggelengkan kepalanya, berbalik dan berbaring. Matanya tertutup. Setelah beberapa saat, suara dengkuran terdengar. Semua orang terdiam. Master Fasep Caelo adalah orang pertama yang menyatukan kembali dirinya. Diam-diam dia pergi dan bergabung dengan Master Doyal Sen. Berbisik, kepala Sikyong, tidak baik bagi para murid untuk tetap di sini lama. Doyal Sen menyadari, lalu mengangguk, kamu bawa murid-murid kita ke sana dulu. Aku akan memeriksa Master Spirit. Kemudian, dia berlari ke Water Kirin. Fasep Caelo berbalik dan mengumumkan, itu hanya lelucon dari Guru Spirit. Tidak perlu khawatir semua orang. Sekarang, siapapun yang berpartisipasi dalam turnamen Seven Peaks, pergilah ke Crystal Hall secara berurutan. Para murid merespons, mereka jatuh ke peringkat. Hati mereka tahu itu jelas bukan lelucon. Mengikuti grup, Shou Danon dan Baye memasuki Crystal Hall yang megah. Berdiri di aula, kenangan dari 5 tahun yang lalu tiba-tiba menyegarkan di benak Shou Danon. Jing Yu, Shou Danon berkata tiba-tiba. Apa? Baye memandang Shou Danon. Shou Danon bertanya, tiba-tiba saya ingat satu hal. Selama bertahun-tahun ini, apakah Anda melihat Paman Boso? Wajah Baye menggelap, menggelengkan kepalanya, tidak. Hari ini juga pertama kalinya aku kembali ke Peak of Widows. Aku bertanya kepada Kevin Sikyong tentang Paman Boso 3 tahun lalu. Kudengar dia masih gila, berlari di atas puncak janda sepanjang hari. Dengan perawatan Sikyong di Peak of Widows, bagaimanapun, dia harus baik-baik saja. Shou Danon terdiam sesaat, berkata, ketika kontes selesai, saya ingin melihatnya. Anda ingin ikut juga? Baye mengangguk, ya, aku juga ingin melihatnya. Tiba-tiba, sosok hijau melewati aula. Tuan Doyal Sen telah kembali. Semua mata tua Jadeon mendarat padanya. Tuan Fasep Caelo berjalan maju dan bertanya, kepala Sikyong, Tuan Roh. Doyal Sen mengangkat tangannya dan menatapnya. Tuan Fasep Caelo segera berhenti. Kemudian Tuan Doyal Sen berbalik seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dengan ramah berkata kepada murid-murid Jadeon, semua orang ada di sini. Bagus, bagus. Semua orang membungkuk, berkata, salam, kepala fraksi. Tuan Doyal Sen tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. Dia melihat ke arah Tuan Fasep Caelo. Master Fasep Caelo melangkah maju, mengumumkan, semua orang, kalian semua adalah murid terbaik Jadeon. Dari pembentukan klan Jadeon hingga sekarang, sudah 2000 tahun. Jadeon adalah Taois ortodoks dan pemimpin sisi baik. Namun ada pepatah, prestasi berasal dari kerja keras, kejatuhan adalah hasil dari kemalasan. Juga, pergilah melawan arus air, mengalir mundur jika tidak maju. Nenek moyang golongan kami ingin tetap untuk generasi berikutnya dan mewariskan 7 acara puncak turnamen. Ini sudah menjadi sesi kedua. 10 kami. Para murid Jadeon kagum. 20, 60 tahun sekali, itu berarti itu sudah berlangsung 1200 tahun. Guru Fasep Caelo puas melihat reaksi para murid, kemudian berkata, hari ini, di bawah kepemimpinan Kepala Sikyong, Sen Setia, Jadeon menjadi makmur. Banyak dari murid muda yang berbakat berada di Jadeon, jadi kami secara khusus menambah jumlahnya untuk 64 orang untuk mencegah penyesalan bakat yang belum ditemukan.
Shou Danon tidak bisa membantu tetapi melihat Tian Bolis. Tian Bolis duduk di sebelah Master Doyal Sen. Wajahnya tanpa emosi, tetapi matanya menunjukkan ketidaksabaran. Perubahan ini dikatakan telah dibahas di antara para kepala rumah, tetapi pada kenyataannya, itu hanya kesepakatan antara Doyal Sen dan Fasep Caelo. Master Fasep Caelo melanjutkan, karena jumlah yang meningkat, ada beberapa perubahan dalam penyortiran. Semua orang melihat ke sini. Dia menunjuk ke sisi kanan Aula. Ada sebuah kotak kayu besar berwarna merah. Di atas kotak, ada lubang yang cukup besar untuk lengan untuk masuk. Di kotak merah ini, ada total 63 manik-manik lilin. Masing-masing memiliki selembar kertas di dalamnya dengan nomor yang tertulis di atasnya, 1-63. Pembicaraan di dalam para murid membangkitkan untuk lepas kendali. Master Fasep Caelo mengabaikan mereka, melanjutkan, setelah penyortiran selesai, kontes akan dilakukan berdasarkan angka, nomor 1 versus nomor 64, nomor 2 versus nomor 63 dan seterusnya. Pada babak kedua, pemenang antara nomor 1 dan 64 akan menghadapi pemenang antara nomor 2 dan 63 dan terus maju, ini akan berlangsung sampai final. Mengerti, murid Jadeon terdiam sesaat, lalu seseorang berteriak, maaf, Fasep Caelo Sishu, ada 64 orang, tetapi mengapa hanya ada 63 manik-manik lilin? Tuan Fasep Caelo tampaknya siap untuk pertanyaan ini. Dia batuk, aturan untuk sesi ini adalah setiap rumah mengirim 9 wakil. Peak of Widows mengirim 1 tambahan. Tapi, karena hanya satu rumah yang bisa mengirim hanya 8 wakil, artinya satu orang hilang, menghasilkan 63 orang. Mata semua orang mendarat di kepala puncak bambu, Tian Bolis. Meskipun wajah Tian Bolis marah, dia duduk diam di kursinya. Para murid Jadeon berdiskusi satu sama lain. Ketika pembicaraan tenang, Master Fasep Caelo dengan sungguh-sungguh berkata, tapi ini tidak sulit untuk dikerjakan. Dalam 63 manik-manik lilin ini, siapapun yang menarik nomor 1 akan sangat beruntung, karena tidak ada nomor 64 sebagai lawan, jadi babak pertama tidak perlu bertarung. Murid Jadeon memulai keributan lainnya. Jadeon adalah klan yang terkenal, aturannya sangat ketat. Metode seleksi ini konyol, tetapi tidak ada yang menentangnya. Master Doyal Sen berdiri. Semua orang segera terdiam. Master Doyal Sen mengangguk, kalau begitu, mari kita mulai. Mata semua orang mendarat di kotak kayu besar berwarna merah. Pertama, 10 murid dari Peak of Widows pergi ke kotak, masing-masing memasukkan tangan mereka ke dalam kotak dan mengeluarkan manik-manik lilin satu persatu. Murid Dragon Head Peak mengikuti. Baye mengatakan sesuatu kepada Shou Danon lalu mengikuti yang lain ke kotak merah. Shou Danon memperhatikan punggung Baye sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke 7 tuan dan semua penatua. Di antara orang-orang ini, Master Doyal Sen, Master Fasep Caelo, Master Tian Yun, Master Sang Zhengliang dan Master Cheng Su Chang yang bertemu Shou Danon 5 tahun lalu. Hanya Biarawati Tao yang duduk di kanan terjauh yang tidak mengenalnya. Dia kemungkinan besar adalah guru dari ketinggian bambu yang terkenal, Tuan Suiyu. Shou Danon sering mendengar si Qiongnya berbicara tentang tuan ini. Dia mendengar bahwa Bambu Heit adalah satu-satunya rumah yang secara eksklusif mengadopsi murid perempuan. Keterampilan budidaya Master Suiyu sangat dalam dan terkenal di dalam Jadeon. Para murid Bambu Heit sering tampil baik di Seven Peaks Turnamen. Shou Danon memandang Master Suiyu. Umurnya tampaknya sekitar 30 seperti Surin. Jubahnya putih purnama. Di belakangnya, tidak ada penatua, tetapi seorang murid perempuan muda. Pakaiannya seputih salju, wajahnya sangat cantik. Pedang panjang ada di punggungnya. Itu biru langit dari gagang ke tepi. Gelombang samar bisa terlihat mengalir di sekitar pedang. Wanita muda itu merasakan matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Shou Danon merasa seolah-olah dia dikejutkan oleh kilat. Dia terkejut dan wajahnya menjadi sedikit merah. Gadis itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi matanya dipenuhi dengan cemoohan. Dia dengan cepat menunduk. Tepat pada saat yang memalukan ini, seseorang menarik tangannya, itu Hidi, Xiao Fan, apa yang kamu lakukan, sekarang giliran kita untuk menggambar manik-manik lilin. Shou Danon bergegas, iya. Kemudian dia tidak lagi melihat Tuan Suiyu dan mengikuti Hidi ke kotak kayu merah. Hanya Bambu Peak dan Bambu Heit belum pergi. Savion dan murid Bambu Peak lainnya masing-masing mengambil satu manik-manik lilin dari kotak, lalu kembali ke tengah aula.
Semua orang sibuk memeriksa nomor mereka dari manik-manik. Bako dan 7 murid lainnya dari Bambu Heit keluar. Gadis berbaju putih itu membisikkan sesuatu pada Tuan Suiyu, lalu Tuan Suiyu mengangguk pergi. Gadis berbaju putih merespon dan berjalan dengan murid-murid Bambu Heit dan tersenyum kepada Bako. Mereka mengeluarkan 9 manik-manik lilin yang tersisa dari kotak. Para murid sedang memeriksa nomor mereka. Para tuan rumah juga menjadi gugup, berharap murid mereka menggambar yang beruntung. Makalah dengan nomor 1 tertulis di atasnya. Tampaknya menanggapi perasaan tuan, kata-kata yang dikeluarkan dari para murid Jadeon. Ah, aku dapat 26. Punyaku 33, nomor berapa milikmu? Oh, milikku berumur 47. Aku bertanya-tanya nomor berapa lawanku, biarkan aku melihat. Setelah beberapa lama, tidak ada yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan kertas berharga nomor 1. Fasep Caelo mengerutkan kening, batuk lalu bertanya, siapa yang mendapatkan kertas nomor 1? Suaranya menutupi semua suara para murid. Aula itu sunyi. Kemudian, setelah waktu yang lama, di antara kerumunan sebuah suara kecil, dengan kejutan dan kehati-hatian, sepertinya dia tidak mempercayai keberuntungannya, menjawab, balas Fasep Caelo Sibo. Ada di sini. Semua orang menatapnya. Shodanon berdiri di sana, dengan selembar kertas di tangannya, menatap Tian Bolis, berbicara dengan takut-takut. Chapter 20. Seketika, mata semua orang mendarat di murid Bambu Pik yang biasa-biasa saja ini. Tian Bolis dan Surin saling memandang. Surin tersenyum, mengangguk. Para murid Bambu Pik mengelilinginya. Ludaksin memukul keras bahu Shodanon, berkata, kau bocah busuk, tidak pernah tahu kau seberuntung itu. Shodanon menggaruk kepalanya dan menjulurkan lidahnya. Amandela dengan menyesal menamparkan kepalanya, seharusnya aku bertaruh siapa yang akan mendapatkan manik lilin nomor 1. Pasti tak terduga. Keluar, Hidi mendorongnya menjauh, lalu berkata pada Shodanon, Xiao Fan, kau akan menjadi tidak berguna di babak 2, berikan ini padaku. Shodanon tidak pernah berharap Shijinya akan mengatakan itu. Dia terkejut, lalu berkata, oh. Dia melanjutkan menyerahkan kertas itu padanya. Savion berkata pelan, Xiao Simei, jangan dipusingkan. Hidi terkekeh. Dia mengulurkan jarinya dan menjentikkan dahi Shodanon, berkata, konyol, aku hanya bercanda. Shodanon berkedip, dan tertawa. Fasep Caelo mengerutkan kening, mengumumkan, bagus, penyortiran telah selesai. Sebentar lagi, temui saya dan laporkan nomor yang Anda terima. Kemudian mereka akan diposting pada daftar di papan merah, sehingga Anda dapat memeriksa siapa lawan Anda. Sekarang, Kepala Sikyong telah menyiapkan pidato. Para murid segera menjadi diam. Master Doyalsen meninggalkan tempat duduknya dan berjalan perlahan ke depan. Matanya menyapu para murid, lalu berkata, semua orang, kalian semua adalah harapan Jadeon untuk generasi kita berikutnya. Semua orang di sini memiliki potensi besar. Di masa depan, posisi master, penatua, atau bahkan kepala dapat digantikan oleh satu dari kamu. Banyak murid Jadeon sangat senang. Master Doyalsen menunjukkan senyum lembut, tentu saja, untuk mencapai sejauh ini dan mencapai kursi tetua dan tuan, Anda semua harus bekerja keras. Semua orang berkata bersamaan, iya. Master Doyalsen memegangi panjangnya, lalu mengangguk, kami klan Jadeon, karena Master Jadeon sampai sekarang selalu menjadi faksi baik yang terkenal. Hari ini, kami adalah pemimpin para pembudidaya baik di dunia ini. Kebaikan bangkit sementara jahat menyembunyikan diri mereka sendiri. Orang-orang hidup dengan damai. Jahat yang tersisa, bagaimanapun, berbahaya dan jahat. Hati mereka tidak pernah mati. Dalam beberapa tahun terakhir, ada tanda-tanda jahat bersiap untuk bangkit kembali. Pada saat-saat seperti ini, mereka membutuhkan kebaikan untuk menyingkirkan mereka. Jadi setiap orang harus fokus pada kultivasi, perkuat pikiranmu. Jika kita kuat, si jahat tidak dapat menemukan celah untuk mereka. Semua murid berteriak, memahami ajaran kepala sekolah. Master Doyalsen tersenyum, bagus, bagus. Hal lain yang ingin saya umumkan, untuk mendorong murid-murid Jadeon, saya telah berdiskusi dengan para master dan tetua dan sudah diputuskan mulai sekarang, pemenang dari Seven Peaks turnamen akan menerima hadiah kecil. Master Doyalsen memandang murid-murid muda itu, berkata, hadiah untuk sesi ini adalah Union Mirror.
Apa itu? Shodanon belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia menoleh ke Hidi dan Amandla, tetapi mereka juga bingung. Murid-murid muda lainnya juga tampak tersesat. Tapi, untuk murid-murid yang lebih tua, seperti Kevin, Savion dan Bako, wajah mereka bersinar dengan kegembiraan dan kerinduan yang langka. Hidi memperhatikan Dasikyong tahu sesuatu. Dia mendekat dan bertanya, Dasikyong, apa itu Union Mirror? Savion berbisik, Union Mirror adalah esper dari Master Wu Fangzi, kepala ke-10 dari Jadeon. Saya belum pernah melihatnya, hanya mendengar Tuan memberitahu saya bahwa itu adalah salah satu harta karun faksi kami. Sangat kuat. Satu fitur unik dari itu, jika kekuatan roh Castor cukup kuat, Union Mirror dapat mencerminkan semua serangan. Castor itu tidak akan terkalahkan. Petik 2. Mulut semua orang terbuka lebar. Amandla tergagap berkata, itu berarti tak terkalahkan. Savion mengangkat bahu, saya tidak yakin bagaimana kelihatannya persisnya. Tetapi Tuan tidak boleh salah tentang hal ini kali ini. Ia memuncak pada Master Doyal Sen, lalu berbisik, sepertinya para master harus membayar banyak harga untuk memegang turnamen ini. Wajah semua orang aneh. Kebanyakan orang menelan. Dengan harta di depan mereka, bahkan sebagai pembudidaya, pikiran stabil mereka terguncang. Master Doyal Sen berhenti sejenak, tersenyum ketika dia menyaksikan para murid mendiskusikan tentang turnamen. Setelah beberapa saat, dia berkata, bagus, sangat kuat. Anda semua kembali dan beristirahat, karena besok pagi kontes akan dimulai. Bersama-sama para murid Jadeon memberi hormat, berkata, ya, kepala sekolah. Master Doyal Sen mengangguk, pergi. Para murid meninggalkan aula, meninggalkan para tetua dan kepala yang tersisa. Master Doyal Sen berbalik dan tersenyum kepada para tetua, Sikyongs, kamu juga akan beristirahat. Mulai besok, akan ada banyak kompetisi yang perlu kalian selesaikan. Beberapa orang tua memiliki keriput di seluruh wajah mereka, sementara yang lain tampak sangat muda. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan aula. Akhirnya, hanya kepala 7 rumah yang berada di Crystal Hall. Master Doyal Sen perlahan-lahan mengambil kembali senyum ramahnya. Matanya menyapu ke 6 orang lainnya, berkata, oke, hanya 7 dari kita yang ada di sini sekarang. Di sebelah kanan, kepala Sun Risepik, Sang Zheng Liang mengerutkan kening, bertanya, Kepala Sikyong, apa yang ingin Anda beritahu kami? Master Doyal Sen mengangguk, perlahan berkata, saya memeriksa guru roh. Semua orang terkejut. Setelah kejadian di tangga, para murid masih ketakutan ketika mereka melewati kolam. Kali ini Water Kirin tertidur nyenyak. Melewati jembatan pelangi kembali ke alun-alun Cloud Sea. Baye mengatakan beberapa hal kepada Shodanon kemudian pergi dengan murid-murid dari Dragon Head Peak. Shodanon kembali ke orang-orang Bambu Peak, mendengarkan Savion berbicara tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dan tentang penginapan. Ketika Shodanon mendengarkannya, dia tiba-tiba teringat, berteriak, sial. Semua orang terkejut. Hidi bertanya, Xiao Fan, apa itu? Shodanon melihat sekeliling, berkata dengan mendesak, aku sedang berbicara dengan Baye dan melupakan Ash. Sekarang, aku tidak tahu kemana dia pergi. Semua orang menyadari bahwa mereka belum melihat sosok monyet abu-abu. Mereka segera mencari di alun-alun. Para murid dari rumah-rumah lain sudah pergi, tetapi tidak ada tanda-tanda Ash. Shodanon gelisah. Sejak 2 tahun lalu dia membawa Ash dari lembah kuno, selama 2 tahun, dia dan monyet itu, ditambah Big Yella kemudian, hidup bersama. Peak of Widows sangat besar. Bagaimana dia bisa menemukannya lagi jika Ash pergi ke hutan dan mencari buah-buahan liar? Shodanon tiba-tiba mendengar Hidi, Dia berbalik dan melihat Hidi menyeringai dan menunjuk, lihat. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Ash duduk di punggung Big Yella. Itu menjerit dan melambai pada Shodanon. Rahang Big Yella tertutup rapat. Mulutnya memegang tulang. Big Yella menggendong Ash dan tiba di depan mereka. Ash melompat ke bahu Shodanon. Shodanon menepuk kepalanya dan membuat wajah marah, kemana kamu pergi? Ash tidak takut. Dia menyeringai, menunjuk ke Big Yella, lalu memberi isyarat dengan tangannya. Shodanon menontonnya sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, di mana Anda menemukan tulang ini? Ash menunjuk lagi dan menunjuk ke salah satu ujung alun-alun. Shodanon memandang Savion. Savion dengan cepat melihat sekeliling dan tidak melihat seorang pun di dekatnya. Dia berbisik, malu, tempat itu adalah aula Dining Peak of Widow.
Semua orang terkejut, tertawa, lalu menggelengkan kepala. Savion menuntun mereka ke salah satu ujung alun-alun, berkata, kita akan pergi ke asrama sekarang. Xiao Ximei, kamu seorang gadis, kami telah mengatur agar kamu bergabung dengan Ximeis dari Bamboo Hate. Tidak masalah, kan? Hidi menggelengkan kepalanya, tersenyum, lagi pula aku ingin berbicara lebih banyak dengan Bako Shiji. Ditambah lagi, aku bisa membantu Da Sikyong untuk mengatakan beberapa kata-kata baik kepadanya. Mereka tertawa. Savion tersipu dan pura-pura tidak mendengar apapun dan berjalan pergi. Shodanon memelototi monyetnya, monyet bodoh, lain kali jika Anda pergi dan menjadi pencuri, perhatikan bagaimana saya akan menghukum Anda. Ash, anak sungai, berteriak dan menyeringai. Entah karena dia tidak mengerti atau tidak peduli dengan Shodanon. Shodanon memarahi lagi. Lalu dia berbalik dan berteriak, cepat, anjing bodoh, yang kau tahu hanya makan saja. Big Yala mengangkat matanya dan melihat semua orang berjalan jauh. Ia berdiri dan menyusul mereka dengan malas dengan tulang di mulutnya. Di Crystal Hall, kepala 7 rumah ada di sana. Semua perhatian mereka tertuju pada Master Doyal Sen. Master Kepala, Sun Setpik, Tian Yun adalah yang pertama bangun, berkata, Kepala Sikyong, apakah Anda mencari tahu apa yang terjadi pada Guru Spirit? Master Doyal Sen menghela nafas, perlahan berkata, aku telah memeriksa dengan amat. Master Spirit tidak memiliki sesuatu yang aneh. Apa? Setiap tuan terkejut. Master Doyal Sen memandang Sikyong-dinya, berkata, memang. Saya telah berulang kali memeriksa. Semuanya normal untuk Guru Spirit. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa tiba-tiba menjadi sangat agresif, lalu pergi begitu cepat. Tian Bolis merenung sejenak, berkata, saya pikir target Master Spirit adalah para murid. Mungkinkah salah satu dari para murid telah memprovokasi itu? Kepala Tinggi Bambu, Master Suiyu berkata, tidak mungkin. Jika seorang murid benar-benar membuatnya marah, lalu mengapa Guru Spirit menyerah setelah serangan pertama? Nada suara Suiyu sangat dingin. Suara itu membuat orang merasa kedinginan. Tian Bolis berhenti bicara. Cheng Suchang yang terlihat tertua, kepala Puncak Angin, berkata, Kepala Sikyong sudah memiliki kesimpulan. Master Doyal Sen menghela nafas, untuk tidak menyembunyikannya dari Anda, saya juga bingung karenanya. Master Spirit adalah penjaga gunung kami. Tidak dapat diremehkan. Saya ingin menggunakan rahasia, psikis seni, untuk menyelidiki. Tetapi kemudian, Master Doyal Sen tiba-tiba berhenti. Tian Bolis bertanya, Kepala Sikyong, apa itu? Master Doyal Sen malu, seni psikis adalah trik sederhana. Ini dapat membantu kita berkomunikasi dengan Guru Spirit. Tetapi ketika saya mencoba menggunakannya, Guru Spirit sudah tidur, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tertegun. Master Doyal Sen berdeham, berkata, tidak perlu khawatir tentang hal itu saat ini. Kita dapat merencanakan nanti ketika Guru Spirit bangun. Ada satu masalah lagi di depan kita. Saya ingin berdiskusi dengan kalian semua. Melihat wajah serius Master Doyal Sen, sepertinya itu bukan masalah kecil. Mereka menghilangkan senyum mereka dari wajah mereka dan duduk diam. Master Doyal Sen juga kembali ke tempat duduknya. Merenung sejenak, lalu berkata, Anda tahu, Gunung Kongsang, 3.000 mil sebelah timur dari sini. Mereka terkejut. Master Fasep Chaelo berkata, Kepala Sikyong, apakah Anda mengacu pada Gunung Kongsang yang berisi Gua Taring? Master Doyal Sen mengangguk, tepat. Cheng Suchang mengerutkan kening, saya mendengar, Gua Taring, adalah gua alami. Sangat dalam, iklim di sana sedingin es dan basah. Hanya banyak kelelawar yang tinggal di sana. Dikatakan sebagai rumah bagi lebih dari jutaan orang, dari mereka di dalam gua. Tempat tandus semacam ini, mengapa Sikyong menyebutkannya? Master Doyal Sen berkata perlahan, kalian semua mungkin tidak tahu, meskipun tidak ada kehidupan yang mendekati tempat itu sekarang, 800 tahun yang lalu itu adalah tempat persembunyian utama jahat. Iklim di sana tepat bagi jahat untuk mempraktikkan kutukan mereka. Kemudian, Taois dari sisi Good pergi ke sana dan memusnahkan mereka. Kejahatan melarikan diri dan meninggalkan tempat ini sepi. Petik 2. Tuan Suiyu berbicara dengan dingin, jadi, apa yang ingin Anda katakan, Kepala Sikyong? Cara Suiyu tidak sopan untuk Doyal Sen. Semua orang tahu, bagaimanapun, Master Suiyu selalu berbicara seperti ini. Master Doyal Sen juga tidak peduli. Dia menghela nafas dan berkata, Suiyu Simei,
saya telah menerima surat dari Lembah Dupa setengah tahun yang lalu. Dikatakan bahwa di dekat Gua Taring, ada tanda-tanda jahat tetap aktif. Jadi, mereka ingin menanyakan pendapat saya. Setelah beberapa pertimbangan, saya mengirim murid saya Ye Kai untuk segera menyelidiki Gunung Kongsang. Sun Zhengli Sepik Sang Zhengli yang tersenyum, bukankah itu hebat? Potensi dan kultivasi Enu Sisi telah membuatnya mendapatkan posisi juara turnamen 7 puncak sesi terakhir. Dengan dia di sana, apa yang tidak dapat dicapai? Master Doyal Sen balas tersenyum, Sang Sikyong memuji terlalu tinggi darinya. Setelah Ye Kai pergi selama beberapa bulan, dia mengirim surat kepada saya. Orang-orang jahat benar-benar telah aktif di sekitar Gua Taring. Tetapi tujuan mereka, itu lebih mengejutkan. Semua orang terkejut. Cheng Suchang bertanya, ada apa? Master Doyal Sen masih tetap tenang. Dia berkata, menurut surat Ye Kai, dia telah menangkap pengikut jahat. Setelah menginterogasinya, Ye Kai menemukan Cave of Fangs adalah markas kepala faksi, Bloodforger, 800 tahun yang lalu. Selama masa itu, Bloodforger adalah salah satu dari 5 faksi jahat terbesar. Setelah mereka dikalahkan oleh nenek moyang kita yang baik, mereka telah jatuh. Gua Taring juga sepi. Dalam beberapa tahun terakhir, Bloodforger telah menunjukkan tanda-tanda naik. Meskipun semua penempa darah yang penting dibunuh oleh kebaikan di pertempuran Gua Taring, ada gua rahasia yang belum ditemukan. Ada banyak harta unik dan gulungan mantra jahat yang belum ditemukan. Semua orang mengerti. Master Chang Song tertawa dingin, orang-orang yang berpikiran jahat, angan-angan. Master Doyal Sen menggelengkan kepalanya, tidak masalah apakah rumor ini benar atau tidak, menurut apa yang saya tahu, setelah pertempuran 800 tahun yang lalu, pihak baik tidak menemukan gudang penyimpanan harta karun yang terletak di Gua Taring. Jika benar-benar ada gua rahasia yang belum ditemukan, saya khawatir akan ada benda yang sangat jahat yang harus kita waspadai. Master Tian Yu bertanya, Sikyong, apa objek yang sangat jahat, apakah itu benar-benar penting? Master Doyal Sen berkata pelan, Sinister Orb. Tuan Fasep Chaelo terkejut, berkata, bukankah itu sudah hilang bersama dengan kematian Penatua Blackheart? Sudah. Master Doyal Sen menggelengkan kepalanya, meskipun Elder Blackheart sudah mati, itu tidak berarti Sin Orb akan lenyap dari dunia ini. Objek jahat seperti ini tidak dapat dikendalikan oleh orang normal. Para murid jahat mungkin menyembunyikannya karena mereka dapat bisa menggunakannya. Penatua Blackheart berasal dari Bloodforger. Sinister Orb mungkin berada di dalam gua rahasia. Petik 2. Mereka terdiam beberapa saat, kemudian Tuan Suiyu dengan dingin bertanya, apa kehendak kepala Sikyong? Master Doyal Sen berkata, setelah saya menerima surat Ye Kai, saya segera memberitahu Incense Valley dan Kuil Sky Song. Mereka menjawab dan mengatakan mereka akan mengirim murid terbaik mereka ke Gunung Kongsang untuk menghentikan pengikut jahat. Tian Bolis mengerutkan kening, kalau begitu kamu mengatakan. Master Doyal Sen tersenyum, kali ini adalah kesempatan langka bagi para murid kita untuk mendapatkan pengalaman. Ada banyak keajaiban di Jadeon, tetapi kebanyakan tidak pernah pergi ke sana dan berlatih. Juga, tahun-tahun ini dunia begitu damai, belum ada bertarung dengan evil untuk waktu yang lama. Dari kesempatan ini di Seven Peaks Turnamen, aku memutuskan untuk mengirim 4 murid teratas kita ke Gunung Kongsang. Itu bisa menghentikan plot evil follower dan juga memungkinkan para murid kita untuk mendapatkan pengalaman. Dan, dia menukar senyumnya dengan pandangan serius, aku mendengar Kuil Sky Song dan Lembah Dupa memiliki beberapa murid yang sangat berbakat. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak dapat memegang posisi kita sebagai pemimpin kebaikan lagi. Lalu, aku tidak akan memiliki wajah untuk melihat tuan dan leluhur saya. Mereka mengangguk. Master Fasep Chaelo berkata, kepala Sikyong sangat benar. Master Doyal Sen memandangi master lainnya, berkata, jadi, itu berarti semua orang baik-baik saja dengan itu. Mereka mengangguk. Master Doyal Sen berkata, bagus, kalau begitu sudah diatur. Saya sudah menyiapkan kamar untuk Sikyong di Crystal Hall. Tolong, kalian semua bisa istirahat sekarang. Lalu dia bertepuk tangan 3 kali. Beberapa anak masuk, bawa kepala ke kamar mereka. Anak-anak menjawab. Kepala-kepala itu bangkit dan memberi hormat kepada Tuan Doyal Sen, lalu pergi.